Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua dalam keadaan sehat ya, dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ananda sekalian, ini adalah pertemuan kita yang pertama ya melalui media Zoom. Sebelumnya Ibu hanya memberikan tugas, Ibu kemudian meminta Ananda untuk mengisi absensi pada sistem e-learning 2. Jadi ini adalah pertemuan tatap muka kita yang pertama. Dan Ibu yakin kita semua menunggu saat ini karena Ananda pasti belum mengenal ya siapa dosennya, ya siapa temannya yang satu kelas atau siapa teman dari kelas yang lain. Dan inilah saat mudah-mudahan silaturahim kita antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa membawa kebaikan ya, membawa manfaat untuk bisa kita mendapatkan ilmu pengetahuan melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Baik Ananda, Ibu adalah dosen yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Nama Ibu adalah Susi Fitria Dewi dari Prodi PPKN. Dan sekarang diamanahkan menjadi Kaprodi S2 PPKN ya. Dan pada mata kuliah ini kita akan memulainya dengan berdiskusi ya. Pertemuan tatap muka kita ini kita mulai dengan cara berdiskusi. Sebagaimana sudah kita sepakati melalui grup WhatsApp, Ananda sudah berbagi menjadi kelompok masing-masing dan juga sudah dibagikan materi perkuliahannya. Sehingga inilah saatnya untuk bisa saling berdiskusi ya, mengemukakan gagasan dan ide tentang pengantar pendidikan Pancasila. Karena tema kita pada hari ini adalah pengantar pendidikan Pancasila. Nah, untuk sesi siang ini akan ada 2 kelompok ya yang akan dipimpin oleh Reno dari sesi kelas 63, kemudian ada Ilvi ya dari sesi 65. Nah, keduanya nanti akan ada waktu untuk presentasi PowerPoint ya, paling lama 15 menit. Setelah itu Ibu akan menanyakan beberapa hal terkait dengan PowerPoint yang diberikan. Nah, siapa yang akan bertugas memberikan jawaban dari pertanyaan yang Ibu ajukan adalah para anggota kelompoknya. Yang lain menyimak dulu karena ini adalah momen bagi kelompok 1 untuk menunjukkan bagaimana kemampuan dia membaca, bagaimana kemampuan dia memahami teks dari buku yang kita sepakati sebagai buku rujukan utama. Ini adalah momen bagi kelompok 1, baik dari sesi 63 maupun sesi 65, untuk menunjukkan bahwa mereka punya gagasan, mereka punya ide mengenai teori ya atau konsep mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Setelah itu kita akan buat kesimpulan bersama. Ya, lalu nanti kita akan share bagi kawan-kawan di luar sana yang tidak sempat hadir dalam Zoom meeting pada hari ini. Baik, kepada Reno, ya, apakah Ananda sudah siap untuk presentasi? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Ibu persilahkan kepada Habibah ya untuk share PowerPoint. Lalu nanti Reno akan mempresentasikan didahului dengan memperkenalkan anggota kelompoknya. Silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reno Rizal dari kelompok 1 dari sesi ke-65. Jadi hari ini Reno akan mempresentasikan tentang pengantar pendidikan Pancasila dari bab 1. Nama anggota kelompok Reno yaitu Adinda Putri Zuleka, Anissa Zari, Vinessa Salsabila, Ivani Rahmadani, Sania Tri Cahyati, Habibatul Amri, dan Melinia Aprilia DMS. Reno akan menjelaskan tentang bab 1 pengantar pendidikan Pancasila. Selanjutnya, Reno akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila.
Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bintang petunjuk lain atau Leistar menurut Abdul Ghani pada tahun 1979. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Yang kedua, yaitu alasan perlunya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain, yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan atau solidaritas nasional. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bagi bangsa. Yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Yang ketujuh, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Dengan pendekatan historis, mahasiswa diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing, dan dapat menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menggerakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Yang terakhir yaitu sumber politik pendidikan Pancasila. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Materi keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Tantangan pendidikan Pancasila. Sederet fakta empiris yang menunjukkan betapa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia kini tak lebih bagaikan macan kertas. Semuanya dilakukan seolah-olah sebagai hal wajar dan tidak memiliki dampak jangka panjang akibatnya. Rakyat mulai kehilangan mata pencarian di satu sisi, dan di sisi lain bangsa ini mulai kehilangan daya kritisnya karena bekerja dalam bidang apapun berada di bawah tekanan global. Materi kelima yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistematika, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.
Sekian hasil presentasi dari kelompok 1 dari sesi 65. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan diturunkan slide-nya Habibah. Ya, waktu Ananda sebenarnya masih ada ya, belum cukup 10 menit ya. Kenapa hanya menggunakan waktu yang singkat, 4 menit Ibu? Lihat waktu yang digunakan oleh Reno yang untuk menjelaskan PowerPoint. Tapi tidak apa, mudah-mudahan ini menjadikan waktu diskusi kita jadi lebih panjang. Baik, kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana Reno menjelaskan mengenai apa manfaat, ya, apa tujuan dari pendidikan Pancasila, lalu bagaimana dampaknya kepada mahasiswa, ya, kemudian bagaimana sumber historis, ya, sosiologis, politik dan yuridis pendidikan Pancasila. Terima kasih Reno. Sekarang Ibu persilahkan kepada Ilvi, ya, wakil atau ketua dari kelompok sesi 63 untuk mempresentasikan PowerPoint-nya. Silahkan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi hari ini, kami dari kelompok 1, sesi 63, akan membahas tentang bab 1, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Yang beranggotakan, yang pertama Arif Buniman, yang kedua Eli Masyanti, yang ketiga Hayu Nur Hadianto, keempat Bilal Hamdi, yang kelima Ilviriana, keenam Rizky Maulana, ketujuh Willy Zofiandro, dan ke-8 Yosi Elinda. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bahasa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Seperti permasalahan kesadaran perpajakan, permasalahan korupsi, masalah lingkungan, masalah narkoba, dan lain-lain. Dengan memperhatikan masalah tersebut, maka pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai Pancasila. Urgensi Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai benda dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Lanjutannya, kedudukan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib umum yang berdiri sendiri dan harus ditempuh oleh setiap mahasiswa, baik pada jenjang diploma maupun jenjang sarjana. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi dan konstruktif yang dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut. Visi pendidikan Pancasila terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila yang pertama mengembangkan potensi akademik peserta didik, yang kedua menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara, yang ketiga membangun budaya per-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan, keempat mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. B. Menanyakan alasan diperlukan pendidikan Pancasila. Dalam pikiran Anda pasti pernah terlintas mengapa harus ada pendidikan Pancasila dan perguruan tinggi. Hal tersebut terjadi mengingat jurusan atau prodi di perguruan tinggi sangat spesifik sehingga ada pihak-pihak yang menganggap pendidikan Pancasila dianggap kurang penting karena tidak terkait langsung oleh program studi yang diambilnya. Namun, apabila Anda berpikir jernih dan jujur terhadap diri sendiri, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat antara lain kesadaran gaya hidup sederhana, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan nasional, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Keenam, kesadaran tentang pentingnya penegak hukum, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan demi terwujudnya tujuan negara. C. Menggali sumber historis sosiologi politik pendidikan Pancasila. Pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Pertanyaan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih baik di masa depan. Perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar Anda dalam menguasai teks sesuai dengan prodi masing-masing. Kedua, sumber sosiologi pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu yang tentang kehidupan antar manusia di dalam mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan perbaruan dalam masyarakat. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Pendekatan yuridis merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari
fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Membangun argumen, dinamika, dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian pada 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila adalah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada 1960 diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Ya, dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Sejak lahirnya ketetapan MPR RI nomor 2/MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa P-4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok dari pendidikan Pancasila. Dampak dari beberapa kebijakan pemerintah setelah pelaksanaan penetaran P4 tersebut, terdapat beberapa perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada masa yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam pasal 35 pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan leitstar, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan leitstar, Pancasila ini kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila, dasar filsafat dan dasar moral. Maka nilai-nilai Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang semakin tajam, yang menyebabkan kekurangan tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Yang mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi pengantar penguliahan pendidikan Pancasila, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat, setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. 1. Pengertian mata kuliah Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi dan konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Kedua, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankan nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Baiklah, hanya itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah sama-sama mendengar ya bagaimana tadi dari Reno, kemudian juga dilengkapi oleh Ilvi mengenai materi kita siang hari ini yakni pengantar pendidikan Pancasila. Ibu sudah berikan 8 pertanyaan di chat ya. Jadi bagi anggota kelompok 1 silahkan lihat pertanyaannya ya, kemudian lihat lagi buku itu dan secara bergantian Ananda silahkan menjawab. Ketika Ananda menjawab mohon diperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, pertanyaan yang pertama adalah apa yang menjadi dasar hukum pendidikan Pancasila? Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kalau Ananda lihat lagi buku rujukan utama kita, di situ disebutkan beberapa undang-undang, ya, beberapa surat edaran, beberapa ketentuan hukum, ya bahkan ada sekitar 6 itu yang menjadi dasar hukum pendidikan Pancasila. Silakan, siapa yang ingin menjawab? Ayo, silakan. Oke, masih mencari ya, karena ini dasar hukum. Tentu kita harus bisa pastikan lagi nomornya, kemudian tentang apa, kemudian tahunnya ya. Oke, kita skip dulu pertanyaan pertama. Tapi bagi yang akan menjawab pertanyaan nomor 1 ini, Ananda nanti sampaikan saja, Bu. Saya misalnya A ya ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Nanti Ibu beri kesempatan. Sekarang Ibu akan masuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah apakah yang menjadi tujuan pendidikan Pancasila? Silakan Anda jawab. Tujuan pendidikan Pancasila. Baik Bu, saya Vinesa Salsabila dari kelompok 1 sesi 65 akan mencoba menjawab tujuan spesifik dari pendidikan Pancasila ini. Pertama yaitu 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara, di mana diharapkan agar perguruan tinggi itu bisa memberitahukan kepada siswa bahwasanya Pancasila itu adalah pedoman dalam beretika atau landasan ideologi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa. Diharapkan setelah diberitahukan bahwa pedoman kita adalah Pancasila, diharapkan mahasiswa bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu beretika dalam berdasarkan 5 Pancasila tersebut. Dan yang ketiga yaitu
mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat. Jadi setelah sudah tahu bahwa Pancasila itu adalah pedoman dan diharapkan bisa mengaplikasikan, setelah diaplikasikan bakal timbul permasalahan-permasalahan yang diharapkan bisa mahasiswa bisa menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Dan yang keempat, itu adalah membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila. Untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat. Diharapkan dengan sudah mengetahui bahwa pedoman dalam hidup itu adalah Pancasila yang sudah mengaplikasikan serta bisa meminimalisir permasalahan yang ada, diharapkan calon sarjana diharapkan bisa memiliki perguruan tinggi bisa menghasilkan mahasiswa yang berkualitas, calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat. Oke, sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Vinesa. Untuk jawaban Vinesa, Ibu kasih nilai 80. Nah, siapa sekarang yang mau menyempurnakan jawaban Vinesa ini menjadi 85, menjadi nilai A? Silakan. Tadi baru B. Silakan, coba baca lagi bukunya. Apa sih tujuan pendidikan Pancasila? Kenapa kita perlu mempelajari pendidikan Pancasila? Apa gunanya bagi mahasiswa? Silakan. Ini langsung Ibu kasih poin ya, diskusi kita pada hari ini. Silakan, ayo. Apa tujuan dari pendidikan Pancasila? Kalau ketuanya boleh ingin menjawab, silakan juga ya, karena dia sudah presentasi tadi, ya, maka dapat double nilainya. Nilai presentasi ditambah nilai menjawab pertanyaan. Boleh juga. Ada yang lain mahasiswa ingin mendapatkan nilai A untuk pertanyaan tujuan pendidikan Pancasila? Ada lem lain. Ini gue lem. Silakan mahasiswa. Oke, masih mencari jawaban ya. Kita skip lagi. Itu masih Ibu tunggu jawaban dari mahasiswa dari anggota kelompok yang lain. Masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah, apa permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini sehingga memerlukan pendidikan Pancasila? Silakan, jawab. Apa yang menjadi permasalahan bangsa kita sehingga perlu dihidupkan ya, diwajibkan malahan mata kuliah pendidikan Pancasila? Silakan Ananda. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Anissa, silakan Anissa. Dari buku rujukan yang sudah Nisa baca, Nisa menyimpulkan terdapat beberapa permasalahan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi bangsa ini sehingga kita memerlukan adanya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Masalah pertama yaitu masalah kesadaran perpajakan. Nah, pada masalah ini kesadaran perpajakan bagi rakyat Indonesia masih begitu rendah, Bu. Masalah yang muncul adalah masih banyaknya wajib pajak perorangan maupun badan, lembaga dan lainnya yang masih belum memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Laporan ini disampaikan karena belum sesuai dengan harta penghasilan yang sebenarnya dimiliki namun tidak dibayarkan kepada pajaknya. Yang kedua yaitu masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih melanda di Indonesia. Dan seperti yang kita tahu beberapa tahun terakhir ini memang banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negeri ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan moralitas Pancasila yang ada.
agar perilaku koruptif tersebut dapat dicegah dan dikurangi, maka dari itu mata kuliah pendidikan Pancasila haruslah ditanamkan bagi mahasiswa, terutama bagi kaum intelektual, terutama bagi mahasiswa yang kedepannya akan menjadi mungkin pemimpin negeri ini. Dan masalah ketiga yaitu masalah lingkungan. Terdapatnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam perusakan lingkungan kita, dan itu seperti di lingkungan, seperti di kegiatan sehari-hari saja kita masih bisa melihat bahwa ada sampah yang berserakan, banyak orang yang tidak peduli dalam membuang sampah, dan itu tuh dan itu termasuk melanggar moral Pancasila yang ada. Yang keempat yaitu masalah dekadensi moral. Fenomena dekadensi moral terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral, seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Nah, bisa kita simpulkan bahwa di TV sekarang ini, di TV yang kita tonton, dan dari bermacam umur, dari yang anak kecil hingga dewasa, kita bisa melihat TV siaran yang dilakukan oleh TV itu tidak terlalu tersaring dengan benar, sehingga masih terdapat seperti kekerasan, adegan yang kurang tepat untuk dilihat bagi tidak sesuai umur dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu selanjutnya yaitu masalah narkoba. Indonesia merupakan negara yang dilihat dari kacamata bandar narkoba, Indonesia ini strategis sekali dalam hal pemasaran obat-obat terlarang. Dan seperti yang kita tahu bahwa narkoba ini sifatnya berbahaya sekali bagi kita, dan ini akan berpengaruh kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu masalah terorisme. Kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku, setelah diselidiki, didapatkanlah hasil bahwa para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama, serta terdapat banyak penyebab yang terdapat banyak faktor yang membuat membuat para teroris ini melakukan kegiatan kekerasan tersebut, seperti rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman agama, kemudian gampang dipengaruhi, dan itulah mengapa pendidikan Pancasila sangat penting bagi mahasiswa, karena pendidikan Pancasila ini juga memperbaiki moral dan akhlak mahasiswa agar tidak gampang didoktrin dari pihak-pihak lainnya. Dan ya, sekian, terima kasih. Baik, Anissa ya. Untuk Anissa Ibu berikan nilai A ya, karena berusaha untuk memahami apa yang ada dalam buku ya, kemudian mencoba untuk membahasakan sendiri apa yang dibaca. Ya, terima kasih Anissa. Untuk Anissa Ibu berikan nilai A. Oke, baik. Sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah yang menjadi ciri-ciri mahasiswa yang berjiwa Pancasila? Silakan. Apakah yang menjadi ciri-ciri mahasiswa yang berjiwa Pancasila? Silakan. Ayo, ini baru 4 orang yang masuk nilai nih. Malah ada 16 orang ya yang harusnya dapat nilai pada pertemuan ini. Karena minggu berikutnya adalah kelompok 2 lagi yang Ibu nilai. Silakan, ayo. Apa ciri-ciri mahasiswa yang berjiwa Pancasila? Seperti apa karakter yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut sehingga dia layak dinyatakan sebagai mahasiswa berjiwa Pancasila? Ada yang dapat jawabannya?
Kalau tidak ada, kita skip dulu. Ya, pertanyaan berikutnya adalah, Anda juga bersifat textbook ya. Apakah yang menjadi visi misi pendidikan Pancasila? Silakan. Apakah yang menjadi visi misi pendidikan Pancasila? Baiklah Bu, Ya. saya Wijayanti akan menjelaskan tentang visi dan misi dari pendidikan Pancasila. Seperti yang kita tahu, visi merupakan suatu tujuan atau cita-cita dari seorang individu ataupun sebuah lembaga. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dari visi pendidikan Pancasila. Dari buku rujukan yang saya baca, visi pendidikan Pancasila merupakan yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Di sini nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman pandangan hidup dan juga sebagai petunjuk dalam penuntun dalam berpikir dan juga bertindak dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah misi pendidikan Pancasila. Di sini misi dari pendidikan Pancasila sendiri itu merupakan mengembangkan potensi akademik peserta didik, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara, lalu membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan, dan selanjutnya mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Baiklah, misi pendidikan itu adalah cara kita mewujudkan dari visi yang sebelumnya mengenai nilai-nilai dasar dari Pancasila serta mengenai kesadaran berbangsa, bernegara, dan menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Jadi misi ini dijadikan maaf Bu, dan kita sebagai mahasiswa di sini kita bertujuan untuk mewujudkan visi tersebut agar tiap individu kita memiliki kepribadian yang berdasarkan berdasarkan pada nilai-nilai yang Pancasila tersebut. Baiklah Bu, sekian. Oke, terima kasih Sania. Sania, Ibu juga kasih nilai A ya, karena sudah langsung dapat bahagian dari buku itu yang menjelaskan mengenai visi misi Pancasila. Oke, pertanyaan berikutnya, ya, bagaimana dinamika pendidikan Pancasila? Silakan. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan, Hilal Hamdi. Saya dari kelompok 1 akan membacakan dinamika pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Menurut Ernest Rehan, kehendak untuk bersatu dan memahami Pancasila dari sejarah dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Sekian, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Hilal Hamdi. Jawabannya belum tepat ya. Nah, coba baca lagi bukunya ya. Pada bagian bab 1 itu ada narasi mengenai bagaimana dinamika pendidikan Pancasila, bukan dinamika Pancasilanya, tapi dinamika pendidikan Pancasila. Artinya dari masa ke masa ya, proses bagaimana negara ini melakukan atau mendidik warga negaranya agar paham mengenai Pancasila itu ada proses yang dilalui. Ya, bagaimana dia sejak zaman awal kemerdekaan, kemudian zaman Orde Baru,
kemudian memasuki zaman reformasi dan sampai sekarang. Seperti apa ya perjalanan dari pendidikan Pancasila? Oke, masih ada kesempatan bagi yang ingin mendapatkan nilai pada pertanyaan ini, silahkan. Buka lagi bukunya. Ayo, silakan bagi kelompok 1 harusnya udah tahu ya, karena sudah ada persiapan harusnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana dinamika pendidikan Pancasila? Bu, saya ingin menambahkan jawaban. Ya, silakan Yosi. Silakan Yosi. Baiklah. Dari yang saya baca, dinamika pendidikan Pancasila pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila adalah setelah dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Pada tahun 1960, diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Sejak lahirnya ketetapan MPR RI nomor 11 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa P4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Dampak dari beberapa kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan penataran P4 tersebut, terdapat beberapa perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Penguat keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam pasal 35 JO Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sekian, terima kasih. Baik, nah itu baru tepat jawabannya Yosi ya. Yosi dapat nilai A untuk jawaban mengenai dinamika pendidikan Pancasila. Oke, masuk pertanyaan yang terakhir, yakni apa yang harus dilakukan agar mata kuliah pendidikan Pancasila ini menjadi lebih menarik ya bagi mahasiswa untuk diikuti. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Habibatul Amri, 1996 dari sesi 65. Pertanyaannya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan bagaimana agar mata kuliah pendidikan Pancasila menjadi lebih menarik. Menurut saya, dalam kita sebagai calon guru itu, kita dapat menggunakan 3 metode agar mata kuliah pendidikan Pancasila menjadi lebih menarik dipelajari oleh siswa. Yang pertama, saya menggunakan metode audio visual material, yaitu pendekatan sumber belajar audio dan visual. Pembelajaran audio visual ini menggunakan film, video, dan sebagainya. Contohnya, misalnya dengan mengunduh video di YouTube
yang beragam materi dapat disajikan kepada peserta didik. Selain supaya tidak bosan, para peserta didik dapat mendapatkan informasi beragam dari video yang kita tampilkan. Contoh video yang bisa kita sajikan sesuai dengan mata kuliah pendidikan Pancasila seperti cuplikan dialog yang ada di televisi seperti di Mata Najwa atau di televisi di ILC, dan banyak isu aktual yang dapat dibahas yang sejalan dengan materi pembelajaran pendidikan Pancasila yang kemudian dapat ditampilkan kepada peserta didik. Yang kemudian kita juga bisa menampilkan film dokumenter seperti film Soekarno dan sebagainya. Yang metode selanjutnya seperti pendekatan studi kasus. Yang pendekatan studi kasus ini merupakan pendekatan yang menyajikan kejadian situasi konflik atau dilema yang terjadi pada negara kita ini. Contohnya studi kasus ini mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, menetapkan komponen-komponen yang dianggap penting dalam situasi, menganalisis dan menyimpulkan, membandingkan, serta mempertentangkan komponen-komponen tersebut. Contohnya, guru dapat mengambil sumber dari media massa atau internet, dan kemudian para peserta didik diminta mendeskripsikan, dan kemudian menganalisis permasalahan yang terjadi, dan mereka bisa berdiskusi. Dan kemudian kita bisa menggunakan pendekatan debat, di mana kita memberikan kepada peserta didik untuk menyampaikan argumentasi secara jelas dan logis agar peserta didik lain dapat menerima argumentasi yang diberikan. Debat yang baik itu harus dilengkapi dengan data yang valid. Dan kemudian dalam pendekatan debat ini, peserta didik dapat berlatih bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-temannya sehingga berkomunikasi dengan baik sehingga pesan yang ingin disampaikan benar-benar sampai. Sekian dari jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Habibatul ya. Ibu berikan nilai A ya untuk jawaban Habibatul Amri. Oke, masih ada 3 pertanyaan yang belum dijawab oleh kelompok 1. Yang pertama adalah apa dasar hukum pendidikan Pancasila? Silakan bagi yang ingin menjawab. Ivani, Bu. Ya, siapa duluan? Ivani, Bu. Ivani, oke. Ivani dulu ya. Oke, silakan Ivani. Baiklah, saya dari kelompok 1 sesi 65, Ivani Ramadhani akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang sistem hukum pendidikan Pancasila. Yang pertama itu dasar hukum Ananda, dasar hukum pendidikan Pancasila. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dasar hukum dari pendidikan Pancasila. Yang pertama, ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914/E/T 2011 yang tertanggal pada tanggal 30 Juni 2011 ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bobot minimal 3 SKS. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila yang sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal berikut ini. Yang pertama, Pasal 2. Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, yaitu Pasal 35 ayat 3, yang menegaskan bahwa ketentuan kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian berarti yang berdasarkan ketentuan dari Pasal 35 ayat 3 ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 ini ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah diri sendiri yang harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Jadi
Jadi pada intinya, selain itu juga mengacu kepada ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan kepada Pancasila. Jadi mengapa itulah kita pentingnya mempelajari Pancasila. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila ini merupakan kehendak negara, bukan kehendak dari perorangan atau golongan demi terwujudnya tujuan dari negara. Dan berdasarkan dari SK Dirjen Dikti nomor 38/Dikti/Kep/2002, pasal 3 ayat 2 juga menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dalam mata kuliah Pancasila ini adalah yang merupakan bagian dari pengembangan kepribadian seorang siswa ataupun mahasiswa, yaitu menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dinamis, serta berpandangan luas. Jadi mempelajari Pancasila itu sangat penting demi mengembangkan kepribadian seorang demi tercapainya tujuan negara. Bu. Oke, terima kasih Ivani ya, nilai A untuk Ivani Ramadhani. Oke, baik, satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah yang menjadi ciri-ciri dari mahasiswa berjiwa Pancasila? Silakan, siapa tadi yang ingin menyampaikan jawaban? Apa yang menjadi ciri-ciri ya atau karakter atau mentalitas dari mahasiswa yang kita anggap memiliki jiwa Pancasila? Ada itu? Bu, izin menjawab, Bu. Silakan Adinda. Ciri mahasiswa yang bisa dikatakan berjiwa Pancasila ialah pribadi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki kesetiakawanan sosial dan semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara yang tinggi. Tidak hanya itu, mahasiswa tersebut juga harus mampu menegakkan kebenaran ketika adanya penyimpangan terhadap moral Pancasila yang tentunya berdampak pada rakyat Indonesia. Dalam berbagai hal seperti demo yang dilakukan mahasiswa seminggu terakhir ini. Mereka dituntut untuk menegakkan keadilan dalam hal mengetahui apa alasan yang ditegakkan, tidak hanya asal-asalan untuk ikut turun ke jalan. Baik, sekian, Bu. Ya, terima kasih Adinda. Ananda juga dapat nilai A untuk jawaban mengenai ciri-ciri mahasiswa berjiwa Pancasila. Ya, tadi Ibu masih ingin mendapatkan jawaban yang lebih sempurna ya mengenai tujuan pendidikan Pancasila. Silakan bagi yang belum menyampaikan ide dan gagasannya serta hasil bacaannya. Tujuan pendidikan Pancasila. Apa tujuannya? Ya, baru 10 orang ini mahasiswanya. Ada? Ada di antara Ananda yang ingin menjawab pertanyaan tujuan pendidikan Pancasila? Tadi sudah dijawab oleh Vinesa ya. Nah, cuma Ibu ingin ada satu jawaban yang lebih merujuk ya kepada buku kita. Silakan. Oke, nampaknya belum ada yang ingin menyampaikan jawaban. Baik, kita sudah sama-sama mendengarkan ya. Ya, ada? Ibu Fani mencoba, Bu. Oke, silakan Fani. Tapi Fani sudah tadi, enggak? Fani sudah, tapi Ya. Fani ingin menambahkan jawaban, silakan Fani. Ya, Bu. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari tujuan pendidikan Pancasila. Sebagaimana dari buku rujukan yang saya baca, yang pertama itu yaitu adanya menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya di sini yaitu kita harus menjadi pribadi yang beriman sesuai dengan ketentuan agama kita masing-masing, seperti yang termuat dalam Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Rakyat Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama dan keyakinan, sehingga mereka harus tunduk kepada agamanya masing-masing, dan kita juga harus mentoleransi antara agama masing-masing. Yang kedua yaitu sehat jasmani, rohani, dan serta berakhlak mulia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam dasar hukum Pancasila tadi, yaitu kita harus ditekankan untuk kemampuan berpikir dan mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik. Lalu yang ketiga, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni. Seperti yang saya baca sebelumnya pada tantangan Pancasila,
pada historis Pancasila, kita itu bisa mengambil pelajaran pada masa penjajahan terlebih dahulu. Kenapa kita itu selalu dijajah? Salah satunya adalah karena kurangnya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan teknologi. Jadi sehingga kita tuh lebih tertinggal dari negara lain. Jadi di Pancasila ini kita dituntut untuk lebih mengerti akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang setelah itu mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejaraan bagi bangsanya. Tentunya kehidupan yang cerdas ini kita dapatkan dari dunia pendidikan. Sepertinya kita belajar Pancasila. Berarti kita mencari solusi dalam satu permasalahan, nanti diberi masalah dan kita dituntut oleh guru ataupun dosen kita untuk mencari solusi, dan di sana berarti kita telah berpikir dan dosen itu bertujuan untuk mencerdaskan kita semua. Lalu adapun tujuan secara spesifik dari pendidikan Pancasila ini, yaitu yang paling saya pahami yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai dasar Pancasila. Berarti di sini kita sebagai mahasiswa tentunya harus mengamalkan yang namanya nilai Pancasila seperti tadi, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana kita harus bertoleransi terhadap semua agama. Yang kedua, yang ada dua persatuan Indonesia. Berarti di sini kita sebagai rakyat Indonesia harus menghargai semua orang, baik itu dari golongan yang berbeda, agama yang berbeda, ras yang berbeda. Yang penting atas nama bangsa Indonesia kita harus ditetapkan bersatu. Setelah itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Berarti di sini sebaiknya kita menyelesaikan permasalahan itu dengan melalui permusyawaratan, dengan melalui musyawarah tanpa adanya paksaan dari golongan-golongan tertentu sebelum kata mencapai mufakat. Yang kelima yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berarti di sini ini berhubungan dengan yuridis atau berhubungan dengan hukum. Hukum itu bukan hanya menitik beratkan kepada mereka dari golongan atas, sehingga seringnya terjadinya ketidakadilan kepada golongan bawah, sehingga kita sebagai mahasiswa generasi yang akan datang harus memperhatikan hukum ini. Baiklah, terima kasih, Bu. Baik, ya, terima kasih Ivani tadi menyempurnakan jawaban dari Vinesa ya, mengenai apa yang menjadi tujuan dari pendidikan Pancasila. Oke, Ibu sebenarnya masih menunggu ini ada 6 mahasiswa yang lain ya dari kelompok 1 untuk bisa menyampaikan pemahaman hasil bacaannya. Yang ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir adalah ya, jelaskan ya sumber historis, sosiologis, yuridis dan politik pendidikan Pancasila. Silakan bagi yang belum menyampaikan jawabannya. Ya, apakah sumber historis, sosiologis, yuridis, ya, dan politik pendidikan Pancasila? Silakan Ananda. Ada dari kelompok 1? Ini penting ini pertanyaannya. Ada, Bu. Ya, silakan. Saya Eli Masyanti Hasibuan akan menjawab tentang sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Sumber politik Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu
memformulasikan sarana-sarana tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian, Bu. Oke, baik. Maaf Bu, suara Ibu nggak kedengaran Bu. Oke, ya sudah. Maaf ya, lupa Ibu mengaktifkan audionya. Jadi kenapa kita perlu ya mengambil mata kuliah pendidikan Pancasila? Yang pertama ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Negara mewajibkan kita mengambil mata kuliah pendidikan Pancasila. Tidak hanya pada level perguruan tinggi. Ibu yakin pada waktu Ananda masih duduk di SD, SMP, dan SMA, itu juga sudah pernah mendapatkan pendidikan Pancasila. Mengapa perlu kita diajarkan pendidikan Pancasila? Karena ini adalah ideologi kita. Ini adalah kepribadian kita. Ini adalah falsafah hidup kita. Kalaulah seandainya ya masyarakat Indonesia ini tidak diberikan pendidikan Pancasila, maka dia tidak akan bisa berhadapan dengan bangsa lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan kita atau bertolak belakang dengan kita. Ya, kalau kita tidak memiliki sebuah jati diri yang kuat mengenai Pancasila, tidak paham dengan sejarah Pancasila, tidak memahami hakikat dari falsafah Pancasila, maka kita akan mudah terombang-ambing dengan ideologi negara lain yang mungkin saja berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah ya kalau generasi muda tidak paham dengan Pancasila, maka bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang punah. Bayangkan resikonya. Karena apa? Tidak punya jati diri lagi. Ya, tidak punya lagi ideologi, tidak punya lagi cita-cita, tidak punya lagi pegangan hidup atau pandangan hidup sebagai bangsa Indonesia. Yang membedakan diri kita dengan diri orang lain ya dari negara yang lain adalah Pancasila. Pancasila hanya diperuntukkan oleh bangsa Indonesia, dibuat oleh bangsa Indonesia, dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk hari ini dan yang akan datang. Nah, itu kenapa kita harus terus-menerus ya mengembangkan, memelihara ya dan mewariskan pendidikan Pancasila ke generasi yang berikutnya. Ya. Nah, ada beberapa alasan ya kenapa kita harus sangat mencintai Pancasila. Yang pertama karena ada alasan historis. Nah, jadi sudah dijelaskan oleh teman kita tadi mengenai alasan historisnya. Ya, karena bangsa Indonesia ini ya kalau kita runut ke belakang, kalau kita runut historisnya, maka pendiri bangsa kita ini ya mereka memiliki usaha yang sangat kuat untuk bisa mengkristalkan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat untuk menjadi Pancasila. Jadi bagaimana proses ya para pendiri bangsa kita untuk bisa melahirkan Pancasila itu harus kita hargai, harus kita hormati sebagai sebuah historis pendidikan Pancasila. Yang pertama. Yang kedua adalah landasan sosiologis dan kultural. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dalam diri kita. Dia sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Dia tidak berasal dari bangsa yang lain, tapi dia hidup dalam hati sandiwari kita. Ya, mengapa bangsa Indonesia ini menjadikan sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa? Karena memang sejak bangsa ini berdiri, jauh sebelum kemerdekaan, kita sudah menjadi sebuah bangsa yang percaya dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sama-sama menyepakati ya, kita sama-sama memiliki dasar bagaimana kita menjadi manusia yang adil dan beradab. Kemudian sejarah juga menceritakan bahwa tanpa persatuan kita tidak bisa hidup seperti saat ini. Persatuanlah yang mengantarkan bangsa kita untuk menjadi bangsa yang merdeka, lalu bisa meneruskan perjuangannya, karena kita adalah bangsa yang multikultural, yang multiagama. Dan yang keempat adalah bahwa bangsa kita itu dia sangat kental dengan nilai-nilai musyawarah. Kita bukan negara liberal, kita bukan negara komunis, kita adalah negara yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi kita, yang ciri khasnya adalah melakukan musyawarah untuk kebaikan bersama. Nah, dan yang terakhir adalah tujuan terakhir dari bangsa kita adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang menjadi nilai-nilai kultural kita, inilah yang menjadi nilai-nilai sosiologis bangsa kita.
yang tidak ada di bangsa yang lain, ya. Sehingganya apa? Kalau kita tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila, maka kita sudah kehilangan jati diri kita. Ya, itu yang berikutnya. Ya, jadi oleh karena itu perlu ada program dari pemerintah agar pendidikan Pancasila ini bisa secara terus-menerus, bisa secara kontinu diberlakukan, apakah itu melalui kebijakan, ya, melalui hukum, melalui politik, sehingga memang proses pendidikan Pancasila ini bisa menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita bersama. Ya, nah, Ibu kira demikian saja ya pertemuan kita pada hari ini. Ya, Ibu berterima kasih ya. Yang pertama tadi kepada kedua ketua kelompok ya, ada Reno, ada Ilvi, kemudian juga ada Vinesa, ada Anissa, ada Saniatri Cahyati, ada Hilal Hamdi, ada Yosi Elinda, ada Habibatul Amri, ada Ivani Ramadhani, ada Adinda Putri Zulaika, dan ada Eli Marianti Hasibuan. Ya, Ananda sudah memberikan yang terbaik. Ibu apresiasi yang telah disampaikan dalam forum ini. Mudah-mudahan kelompok yang lain bisa menjadi pelajaran ya, bahwa minggu depan giliran kelompok 2 yang akan bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian secara bergantian kita jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan yang sesuai dengan apa yang dituliskan dalam buku rujukan pendidikan Pancasila kita. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, banyak maaf. Ya, insya Allah kita lagi bertemu minggu depan. Ya, silakan nanti diisi absensinya sekitar setengah jam lagi pada sesi e-learning 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda. Sama-sama. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.